Di tanah Jawa, legenda cinta dan kebijaksanaan hidup abadi. Bersama saya Alivia Putri Sahara, mari kita jelajahi kisah Ande-Ande Lumut. Selamat datang dalam kisah legenda Jawa yang penuh dengan cinta, pengorbanan, dan takdir. Ini adalah cerita tentang Pangeran Panji Asmarabangun dari Kerajaan Jenggala dan Putri Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Pada zaman dahulu, Maharaja Airlangga membagi wilayah Kahuripan menjadi dua kerajaan besar, Jenggala dan Kediri. Sebelum wafat, beliau berpesan agar kedua kerajaan ini disatukan kembali melalui pernikahan antara Pangeran Panji Asmarabangun dan Putri Sekartaji. Hari itu, peperangan besar terjadi di Kerajaan Jenggala. Raja Jayanegara memimpin pasukannya, sementara Dewi Sekartaji melarikan diri demi keselamatannya. Dewi Sekartaji melarikan diri ke desa dengan pakaian sederhana, menyamar menjadi gadis desa dan tinggal bersama seorang janda dan 3 anak perempuannya, yang memanggilnya Klenting Kuning. Setiap hari, Klenting Kuning disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci pakaian dan menyapu lantai, sementara ketiga kakak angkatnya hanya bermalas-malasan. Panji Asmarabangun menyusuri desa dengan pakaian kerajaan, mencari Dewi Sekartaji setelah kerajaan kembali damai. Ia mendengar kabar tentang seorang gadis yang mirip dengan Sekartaji di sebuah desa. Dengan pakaian yang sederhana, Panji Asmarabangun menyamar sebagai Ande-Ande Lumut, seorang pria yang mencari istri di desa tersebut. Ketiga kakak angkat Klenting Kuning, yaitu Klenting Merah, Klenting Ijo, dan Klenting Biru, berusaha menarik perhatian Ande-Ande Lumut dengan berdandan cantik. Namun, Klenting Kuning disuruh terus bekerja. Suatu hari, saat Klenting Kuning sedang mencuci di sungai, seekor burung bangau memberinya cambuk dan menyuruhnya untuk melamar Ande-Ande Lumut. Dengan bantuan cambuk dari burung bangau, Klenting Kuning bergegas menuju desa untuk melamar Ande-Ande Lumut. Klenting Kuning tiba di sungai yang lebar. Saat Klenting Kuning hendak menyeberang, ia bertemu dengan Yuyu Kangkang, seekor kepiting raksasa yang menawarkan bantuan dengan syarat yang aneh, yaitu harus mencium Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai tersebut. Klenting Kuning menolak syarat Yuyu Kangkang dan dengan keberanian ia memukul air sungai dengan cambuk hingga surut dan akhirnya berhasil menyeberang dengan bantuan cambuk tersebut. Ketiga kakak angkat Klenting Kuning gagal melamar Ande-Ande Lumut karena mereka telah mencium Yuyu Kangkang saat menyeberangi sungai tersebut. Klenting Kuning tiba di desa tersebut dan akhirnya dipilih oleh Ande-Ande Lumut yang ternyata adalah Panji Asmarabangun. Di hadapan semua orang, Klenting Kuning mengungkapkan identitas aslinya menjadi Dewi Sekartaji dan mengejutkan semua yang hadir. Pada akhirnya, Dewi Sekartaji dan Panji Asmarabangun kembali bersatu dan hidup bahagia. Pesan moral cerita ini
mengingatkan kita bahwa dalam hidup, kebaikan hati dan perjuangan untuk melakukan yang benar akan selalu membawa kebahagiaan dan kebersamaan. Meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan, nilai-nilai kebaikan dan ketulusan akan membawa hasil yang baik pada akhirnya. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan kebaikan dalam hidup.